Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Halo. gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik. Oke, perkenalkan nama saya Nur Hasana. Di sini saya akan menemani kalian dalam sesi santai ya, sharing section aja dengan tema menemukan versi terbaik dari dirimu. Sebenarnya tujuan dari sesi ini tuh simpel aja, biar kita bisa menemui apa sih kita itu, apa sih tujuan hidup kita dan apa yang kita suka, kayak gitu. Sebelumnya nih, teman-teman tuh pasti punya kan mimpi teman-teman sendiri? Punya. Oke, nah karena kalian punya mimpi dari masing-masing kalian itu, nah kalian tuh harus, yang pertama-tama itu harus mengenal diri kalian sendiri. Nah, sekarang aku mau tanya nih, siapa sih diri kalian? Kalian tuh sukanya apa? Dan apa tujuan dari hidup kalian? Kalian boleh merenung dulu sebentar. Nanti kalian boleh jawab di sesi terakhir ya. Nah, sebenarnya ini tuh bukan pertanyaan sepele. Ini tuh sebuah pertanyaan fondasi. Karena kalau kita nggak tahu siapa diri kita nggak tahu apa yang kita suka, dan kita nggak tahu apa tujuan hidup kita ke depannya tuh nggak bakalan bisa tahu kita mau kemana. Kita pasti bakal bingung. Karena kita tuh nggak tahu passion kita tuh di mana ya. Karena nggak semua hal yang kalian suka itu bisa menjadi passion kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada membangun kepercayaan diri. Ini sambil berjalan aja ya. Kalian selama sesi ini kalian boleh sambil mikirin, nanti di akhir aku akan tanya dari masing-masing kalian terkait jawaban dari pertanyaan yang ini. Untuk mengenali siapa diri kita harus membangun kepercayaan diri terlebih dahulu di dalam diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Sebelumnya teman-teman percaya nggak kalau misal teman-teman itu punya potensi atau punya bakat yang ada di dalam diri kalian semua? Percaya. Gimana nih kakak yang depan, percaya nggak? Percaya, kadangnya tergantung. Iya. Kalau misalnya kayak gitu juga sebenarnya nggak apa-apa sih, karena itu suatu pondasi awal biar nantinya kita sepenuhnya percaya kalau misalnya kita tuh sebenarnya punya bakat. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, kakaknya ngerasa, kakak yang kacamata, ngerasa kakaknya nih punya potensi apa di dalam diri kakak? Punya potensi mungkin, kalau menurut saya ini mah ya jago mengetik lah ibaratnya. Potensi itu. Kalau percaya kemampuan dalam pengetikan di Word. Oh gitu, oke. Kalau misalnya kayak gitu, berarti kalau misalnya kayak gitu, kakak harus apa ya, mengembangkan. Kan kakak udah percaya nih, kakak udah yakin, oh gue ini udah bisa nih buat ngetik-ngetik di Word. Nah, coba deh gue kembangin. Nanti kakak coba kembangin ya, biar nanti kelihatan apakah itu cuma sekedar hal yang kakak suka atau itu suatu hal yang emang sebenarnya itu passion kakak untuk melanjutkan nantinya ke cita-cita kakaknya gitu. Nah, yang kedua itu kita tidak membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu caranya untuk menemukan siapa sih diri kita harus yakin sama diri sendiri. Kita jangan sering-sering bandingin diri kita dengan orang lain. Contohnya kayak gimana sih kak? Contohnya itu kayak misalnya di dalam teman kelompok kamu sama-sama lagi ngerjain tugas video misalnya. Nah, salah satu teman kamu nih orangnya cepet tanggap. Dia tuh udah ngerjain duluan, dia udah ngumpulin duluan, dia udah beres duluan lah intinya. Nah, di situ ketika kamu kumpul sama teman-teman kamu tuh ngerasa kayak, aduh, dia kok bisa udah ya, kok aku kenapa sih belum? Nah, itu kan suatu hal yang ngebandingin diri kita kan sama orang lain. Nah, maka dari itu kita jangan sering-sering kayak gitu. Kalau misalnya kita sering-sering kayak gitu, nantinya kita ya apa ya, kita ya biasa aja jadinya ke diri kita tuh kayak, ah ya udahlah, emang aku mah nggak ada apa-apanya. Kan itu jadi bikin mental kita down kan, jadi bikin kayak kita tuh nggak percaya diri sama potensi diri kita.
Makanya jangan sering-sering ngebandingin progres kita sama progres orang lain, karena sepatu kita sama sepatu orang lain pun berbeda. Yang terakhir itu ada rayakan progres kecil sekecil apapun itu. Agar kalian ngerasa kalian percaya diri akan potensi diri kalian. Kalian kalau misalnya berhasil atas apa yang ada, atas apa potensi yang kalau misalnya kalian ngerasa percaya dan berhasil gitu ya untuk melakukan misi yang ada di dalam diri kalian. Misal kayak tadi kakaknya jago ngetik, kakaknya terus ikut lomba esai gitu misalnya, dan itu berhasil. Kakak boleh kok ngerayain hal-hal kecil, kayak misalnya kakak makan mie ayam kesukaan kakak atau makan es krim mixu kesukaan kakak, itu boleh. Itu suatu hal yang itu adalah satu hal yang dinamakan merayakan progres walaupun itu kecil. Jadi kalau misalnya kita ngerayain progres hasil progres kita, nanti kita nggak akan ngerasa kita nggak akan ngerasa kayak hidup tuh flat-flat aja. Karena kalau misalnya kita nggak ngerayain progres, kayak sama aja nggak sih? Sama kita gagal, sama kita kayak nggak ngelakuin apa-apa. Jadi untuk membangun kepercayaan diri, kalau misalnya kalian sedang berhasil, walaupun itu progresnya kecil, kalian boleh dirayain gitu. Jangan ngerasa, ih alay nggak sih gue ngerayain hasil lomba gue dengan cara gue self reward beli mie ayam, dengan cara gue self reward beli es krim. Alay nggak sih kayak gitu? Kalian nggak perlu ngerasa alay, itu perlu kok, biar hidup kalian tuh nggak ngerasa datar aja. Mau kalian ngelakuin, mau kalian nggak ngelakuin, itu biar ada bedanya kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya menjaga kesehatan mental. Kenapa menjaga kesehatan mental sangat penting? Karena mental yang sehat adalah fondasi hidup yang stabil. Kalau misalnya kita mental yang nggak sehat, kita juga bakal susah mau ngapa-ngapain. Kayak contoh, aku ambil contoh penyakit kesehatan mental yang namanya DPD. Dia itu penyakit mental yang dimana orang itu nggak bisa ke-trigger sama teriak-teriakan orang atau sama orang yang memiliki emosional yang tinggi. Karena kalau misalnya dia deket sama orang yang kayak gitu, nanti emosinya juga bakal ikut meledak. Nah kan kita nggak bisa tuh nantinya, kalau misalnya gitu nggak bisa tuh kayak dekat dengan siapa aja. Jadi kan nanti susah kan buat kita bangun relasi, buat kita bangun nyari jaringan lah, jaringan teman kayak gitu. Nah, salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental itu apa aja? Yang pertama itu ada manajemen stres dan pentingnya istirahat. Kakak yang tengah, sekarang SMA atau masih kuliah? Apa udah kuliah? SMA. Oh, SMA. Tugasnya pasti banyak atau masih standar atau biasa aja atau gimana? Standar. Standar, belum banyak banget gitu ya. Kalau kakak yang sebelah? Kuliah. Kuliah. Gimana tuh kak tugas kuliah? Sepil dikit biar yang SMA bisa ada bayangan gitu. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Nah, kan tadi kakaknya masih SMA dan ini yang udah kuliah. Kan yang di SMA tuh masih standar, yang kuliah udah banyak. Nanti kakak juga bakal ngerasain hal tersebut ketika kakak udah lulus dan kakak kuliah. Nah, salah satu caranya untuk mengatasi biar kakak tuh nggak stres, kalau misalnya kakaknya ngelihat kayak, pasti kakak bakal kena culture shock sih. Karena kan peralihan dari tugas SMA yang tadinya biasa aja ke tugas kuliah yang sangat wow mungkin ya, itu nantinya bakal bikin kakak ke-trigger, bikin kakak shock. Maka dari itu ketika kakak udah ngerasa, aduh saya nggak kuat buat ngerjain tugas sebanyak ini, stop aja, istirahat. Jangan terlalu diporsir, kenapa? Nanti kakaknya stres. Kalau kakak ada stres, besok paginya buat kuliah lagi, itu udah nggak semangat. Kakaknya jadi males kayak buat berinteraksi sama orang karena energi sosialnya udah habis. Jadi jangan terlalu diporsir untuk mengenai mengerjakan tugas. Kalau misalnya mau kerjain aja tugas yang deadline-nya lebih dekat. Misal tugas bahasa Indonesia deadline-nya besok pagi. Nah, kakak kerjain aja tugas bahasa Indonesia, sisa tugas yang lain mah cicil aja. Jangan kakak porsir dalam satu hari itu kakak kerjain semuanya. Karena nanti kakak bakal stres, bakal gak bisa nggak bisa fokus nanti pas kuliah di pagi harinya. Terus yang kedua itu ada bangun lingkungan yang mendukung dan positif. Kan nanti
buat kakak yang SMA nih, nanti kan kakak bakal ketemu teman baru, ketemu orang baru. Nah, kakak kan bakal apa ya? Bakal beradaptasi lagi kan sama lingkungannya. Ketika kakak udah menemukan atau mencium aroma pertemanan yang toksik, itu tolong segera tinggalkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tetap berada di lingkungan yang toksik, itu bakal jadi racun ke kitanya. Kayak yang tadinya misalnya kita rajin ke perpustakaan, karena teman kita seringnya ke kantin, kita kan mau nggak mau sering ke kantin. Jadi kita meninggalkan habit kita nih yang baik tadinya kita sering ke perpustakaan, jadi malah sering ke kantin. Nah kalau udah kayak gitu, tinggalin aja. Karena yang sukses itu nanti juga kakak-kakak sendiri, bukannya teman-teman kakak. Jadi kayak lebih baik kakaknya membangun lingkungan yang positif, atau mungkin lah boleh bangun geng yang dimana isinya ya orang-orang yang semangat untuk belajar, biar ke kakaknya atau biar ke kitanya juga semangat gitu loh buat belajar, nggak males-malesan, nggak sering ke kantin kayak gitu. Aku mau dengerin nih tentang jawaban kalian di pertanyaan yang pertama. Yang ini. Siapa dirimu, apa yang kamu suka, dan apa tujuan hidup kamu? Boleh dari kakak yang pakai kacamata. Selama sesi yang tadi, apakah kakak udah menemukan jawaban dari 3 pertanyaan ini? Udah. Udah. Boleh dipakai mic-nya biar kedengaran. Ya, boleh silakan jawab. Jadi dari sesi menemukan versi terbaik dirimu ini, saya sudah yakin menemukan siapa diri saya sendiri, apa yang saya sukai, dan tujuan hidup saya. Yang pertama itu siapa diri saya adalah Alfi Hidayat, gitu ya. Yang dimana orang lain memanggil saya Alfi, udah nggak ada yang lain lagi, nggak ada panggilan lain lagi, Alfi Hidayat. Yang saya sukai itu mungkin kebanyakan orang mungkin ada yang menganggapnya aneh atau agak lain, cuman saya tetap menyukainya seperti misal main game, mendengarkan musik, membaca buku, menonton film, lebih suka ke hal-hal yang disukai dengan santai gitu ya. Kalau untuk tujuan hidup saya itu sebisa mungkin saya ingin memberikan waktu luang saya pada orang lain tanpa memberatkan apa yang sedang saya kerjakan atau tanpa memberatkan diri saya sendiri gitu. Itu aja sih, Kak. Oke, kalau misalnya kakaknya yang sebelah gimana? Gimana nih terkait pertanyaan yang ini, apakah sepanjang sesi tadi kakak udah menemukan siapa sih diri kakak, terus apa yang kakak suka sama tujuan dari hidup kakak? Boleh diungkapkan? Jawaban saya sama seperti kakak yang tadi sih. Kak Alfi. Mm-mm. Kakaknya namanya siapa? Aprijal. Aprijal. Yang kakak sukain? Ya kayak main game, dengerin musik. Nah, kakak kan yang kakak suka kan itu tuh. Nah, terus tujuan dari hidup kakak nih ke depannya apa kira-kira? Tujuan hidup saya ya meraih kesuksesan sih. Meraih kesuksesan. Nah, kakak sendiri kalau boleh tahu potensi yang kakak punya nih apa nih kira-kira untuk meraih kesuksesan tersebut? Kakak udah punya bekal potensi apa di dalam diri kakak? Masih belum kepikiran sih. Belum kepikiran, oke. Mungkin nanti ketika kakak kan masih SMA, SMA-nya nih mondok atau sekolah pulang pergi gitu? Mondok. Mondok. Mm. Nah, kan pasti di pondok tuh ada banyak kegiatan ya. Iya. Nah, saran dari aku, boleh tuh kakak cobain apa namanya? Cobain beberapa hal yang ada di pondok. Pasti kan banyak tuh kan kegiatannya. Ya Ada apa aja tuh di pondok itu? banyak kayak ngaji kitab, sekolah, berolahraga, Nah, futsal. futsal. Mm. Kakaknya suka futsal nggak? Ya suka. Nah, itu kakak boleh tuh, kalau kakak suka, kan kakak udah suka nih sama si futsal. Kakak boleh tuh latihan setiap hari untuk memperdalam, siapa tahu kan kakak bisa menjadi timnas kan. Kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Jadi kakak boleh coba aja tuh buat digali potensi kakak. Oke? Iya. Siap buat coba nanti di pondok? Siap. Oke, kalau kayak gitu. Kakak yang terakhir, moderator kita.
Oke, izin memperkenalkan diri ya. Sebelumnya nama saya Ahmad Jumadi Rosid ya. Saya kan kayaknya lebih tua dari orang-orang ini. Emang Ya, kakaknya ini apa? Kuliah atau kerja atau gimana? untuk saat ini sih saya kerja. Untuk saat ini saya kerja terhitung mungkin sudah 2 tahun yang lalu. Ya mungkin dari pemaparan tadi saya memahami bahwa ternyata memang dulu saya mungkin ada kurang soal mengenal diri saya sendiri gitu. Karena apa? Ketika lulus SMA dan kuliah, saya itu bahkan belum menemukan jati diri saya sendiri. Ya contohnya misal saya sekarang nih, padahal dulu kuliah itu saya senang dengan multimedia atau senang dengan public speaking. Nah ternyata saya malah salah pilih jurusan gitu kan, salah pilih apa gitu. Cuma dari segi kehidupan, saya sudah menemukan bagaimana sih saya mengenal diri saya sendiri mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu. Nah, yang pertama yang sempat saya membuat saya apa terpacu gitu ya. Yang pertama adalah ketika saya mungkin tidak mengenal diri saya sendiri dan saya harus mencari gitu apa sih sebenarnya yang ada pada diri saya. Ya mungkin sekarang kan saya bekerja di bidang IT dan juga bekerja di bidang multimedia. Nah, mungkin dulu harusnya mau saya lebih apa namanya? Lebih eh, gebiar gitu kalau misalkan belajar tentang multimedia atau dalam hal apapun. Mungkin seperti itu. Nah, terus terkait tujuan dari hidup kakak sendiri apa nih? Nah, untuk saat ini tujuan hidup saya pertama yaitu tidak lain dan tidak bukan ya untuk umur seperti saya. Kalau mungkin anak-anak Gen Z, Gen Z atau orang-orang ini mungkin kayak mungkin pengen belajar atau apa. Dan saya ingin fokus untuk berbenah diri. Semuanya juga belum terlambat. Saya juga ingin membenah diri untuk ya kehidupan yang lebih baik lah gitu. Apalagi di umur saya yang sekarang ini saya sudah bukan orang muda gitu kan. Nah, makanya motivasi saya mungkin harusnya lebih tinggi gitu daripada anak-anak muda seperti itu. Oke, makasih banyak nih buat kakak semua yang udah tadi belajar speak up, terus belajar berbicara, itu buat melatih kepercayaan diri dari kakak. Karena kan kalau misalnya kita nggak coba berbicara, kayak tadi kan kakaknya yang tengah-tengah malu-malu kan, tapi ternyata bisa juga kan untuk ngomong, karena sesuatu tuh harus dicoba dulu. Kalau misalnya kita nggak dicoba dulu, kita kan nggak ada yang tahu kita bisa berbicara atau enggak. Nah nanti buat kakaknya mungkin yang masih kurang percaya diri, mungkin boleh digali lagi tuh potensinya ya. Biar ini satu ini atau gimana? Kakak yang tengah sama ini sama Alfi, Kak Alfi. Satu ini Rumah. enggak maksudnya satu lingkungan gitu. Oh, Pas iya. oh iya. Jadi pondokan. Iya. Berarti Kak Alfi ini di situ posisinya jadi ustadznya ini dong. Iya. Oh gitu. Tuh Kak Alfi tolong dibantu adiknya ya nanti biar 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 kelihatan gitu loh potensi dia tuh apa. Karena bentar lagi kan ini kelas berapa SMA-nya? Iya. Kelas 3. Tuh udah mau kelas 3 Kak Alfi nanti tolong dibantu ya biar biar nanti pas kuliah nggak kaget-kaget banget, sering-sering diajakin, kasih tahu kuliah tuh nanti kayak gini, biar dia nanti nggak culture shock. Karena kemarin aku sempat ngisi materi di tempat lain, itu tuh ada yang sharing katanya dia kaget sama tugas kuliah yang baru masuk udah wow tugasnya udah harus bikin makalah udah harus terbitin jurnal bahkan ada dia tuh jadinya kayak kaget stres sempet apa ya sempet sakit katanya jadi tolong dibimbing adiknya diajarin kan tadi Kak Alfi jago ngetik nih nah Kak Alfi tuh tolong ajarin tuh adiknya biar apa biar tahu gitu loh biar punya apa ya bekal biar tahu minimal dasar-dasarnya aja lah terkait shortcut di apa ya di Word atau di PPT kan nanti kepake banget tuh Kak Alfi di kuliah kerasa kan sama Kak Alfi sendiri waktu pas awal masuk kayak baru juga masuk udah disuruh bikin makalah abrek-abrek kan kayak gitu kan nah jadi tolong dibantu adiknya dibimbing biar apa namanya biar dia nggak kaget dan dia punya bekal mungkin ada yang mau ditanyain dari ketiga ini peserta kali ini Saya ingin bertanya, Kak.
Boleh? Iya, boleh. Oke. Sebelumnya tadi saya sudah memperkenalkan diri ya, Ya. sudah memperkenalkan diri dan juga saya ingin sedikit bertanya tentang apa sih yang saya rasakan saat ini ya. Eh, Tentunya mungkin ini juga bisa jadi pelajaran bagi saya dan termotivasi juga untuk ya sedikitnya belajar lah gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah eh tolong Kak, saya ini kan sudah apa ya bahasanya? Aduh nggak enak nih ngomongnya saya sama anak-anak ya. Saya kan udah tua nih gitu, sudah tua. Nah, bahkan mungkin orang-orang di luar sana atau pekerja-pekerja di luar sana mungkin lebih produktif daripada saya. Nah, saya ini sekarang mungkin minder ya gitu. Mungkin sekarang minder tentang bagaimana sih gitu bersaing di umur saya yang sekarang gitu. Nah, bagaimana sih motivasi dari Kak siapa? Mana sana? Kak Nurhasana ya supaya saya bisa semangat lagi gitu. Soalnya saya agak minder juga gitu kalau misalkan ya umur ya gitu lah bahasanya. Nah, begitu. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi? Apa cukup dari ini aja? Oke, izin jawab ya. Menurut aku pribadi, pasti kakak punya goals hidup kan? Goals hidup kakak apa sekarang? Yang paling utama banget deh di usia yang sekarang. Apa ya? Sebenarnya sih punya uang yang banyak sih. Oke, itu kayaknya Ya. semua orang Iya, juga semua sama orang goal ya. semua orang ya, Iya. tapi mungkin hal yang pertama di goals kehidupan saya yaitu eh merit sih sebenarnya. Nyari. Seperti itu. Iya. Oke, itu goals paling utama nih sekarang dalam hidup kakak. Kakak tadi nanya kan, gimana caranya ngembangin semangat saya lagi, gitu kan? Biar saya bisa bersaing, biar dapat apa namanya? Ya mungkin biar dapat hal yang lebih, buat dapat hal yang lebih ini kali ya, intensif, gaji yang lebih apa namanya? Intensif yang lebih banyak kali ya, buat merit itu. Iya, begitulah. Kita tahu sendiri kan biayanya juga aduh gitu. Ya gimana ya? Mungkin adik-adik di samping saya mungkin belum belum ke situ Oke, ya mungkin mungkin. nanti ada sesinya kali ya. Ya begitu. Oke, kan kakak tuh udah punya nih goals hidup kakak yang tadi kakak bilang kakak katanya mau merit kan. Yang kakak tahu sendiri biaya merit itu nggak cukup namanya 100.000, 200.000, nggak cukup sejuta, 2 juta. Nah, gimana sih cara ningkatin motivasinya ya? Dengan cara kakak ingat aja terus kan kalau misalnya kakak itu mau nikah. Kenapa? Kalau misalnya apa namanya kakak nggak fokus sama ini kakak, maksudnya kayak nggak fokus sama tujuan kakak, itu kakak juga susah mau apa ya meningkatkan semangat dalam diri kakak. Karena kalau misalnya aku pribadi kayak gini, aku juga pernah sempat yang namanya punya goals dalam hidup aku, yaitu aku pengen masuk ke PTN yang aku pengenin. Waktu itu kebetulan aku pengen masuk UIN. Nah, aku belajar nih terus menerus aku pelajarin jurusan yang aku pengen, apa namanya, nilai rata-rata di UIN itu tuh berapa, itu tuh aku udah persiapin banget lah, karena semakin aku inget terus sama si goals itu, sama tujuan hidup aku bakal bakal terus semangat. Kalau dari aku pribadi sih seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya buat ningkatin semangat dari Kak Hadi sendiri, mungkin bisa dengan cara terus ngingetin aja terkait dengan apa namanya tujuan dan goals hidup kakak sekarang kayak gitu. Gimana Kak Hadi? Oke ya, oke semangat terus nih pejuang Iya. halal. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Kak Alfi? Oh, boleh. Saya ingin bertanya tentang ini kan ngomongin tadi kan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan mental atau menjaga mental yang stabil gitu ya. Ya. Nah, maksudnya pernah kan saya maksudnya punya trauma gitu. Kira-kira namun trauma itu masih belum terlepas gitu. Kadang suka kumat atau apa gitu. Kadang satu hari atau beberapa saat saya menyendiri gitu untuk menenangkan. Kira-kira cara mengatasinya itu bagaimana ya gitu.
Jadi Kak Alfi ini suka apa ya? Suka kayak nyendiri gitu Iya. ya? Suka menyendiri, cara ngatasinnya kayak gimana? Betul. Nah, kalau misalnya dari aku pribadi, Kak Alfi nih punya nggak sebelum aku nanya dulu, Kak Alfi ini punya nggak temen yang benar-benar deket banget gitu sama Kak Alfi, kayak bestie banget gitu? Kalau bestie ada cuma lumayan jauh sehingga satu lingkungan untuk saat ini. Paling Oh, ketemu liburan sekolah gitu. tapi kalau untuk kontekan WA, Kontekan WA iya. oke. Kalau misalnya ketika Kak Alfi lagi ada masalah nih, kan Kak Alfi lebih senang menyendiri. Menurut aku sih itu kurang ini ya, kurang baik ya, karena kan Kak Alfi sendiri kan di pondokan nih, kan kegiatan di pondok juga banyak kan yang mengharuskan kayak Kak Alfi harus bertemu dengan anak-anak didiknya, ya kan? Kayak bertemu dengan teman-teman sesama pengajar kan. Kan nggak mungkin dong kayak ketika Kak Alfi ada masalah, pas di hari yang sama ada kumpul-kumpul Kak Alfi malah nggak ikut, kan itu kayak nggak bagus kan. Nah, saran aku sih kalau misalnya memang Kak Alfi punya bestie yang bestie banget, itu Kak Alfi boleh tuh ceritain ke dia. Mungkin kalau misalnya emang sekarang nggak ada apa namanya, temennya Kak Alfi lagi nggak ada di samping Kak Alfi, kan bisa tuh ya kita pakai WhatsApp. Kita bisa pakai WhatsApp, kita cerita apa namanya, kita cerita biar menenangkan gitu loh, atau mungkin via telepon gitu Kak Alfi. Jadi di telepon temennya kayak cerita curhat, gue kayak gini loh, gue kayak gini loh, lagi menurut lo kayak gimana, biar Kak Alfinya juga merasa apa ya, merasa tenang, merasa kayak lega, walaupun nggak sepenuhnya, walaupun belum sepenuhnya, tapi Kak Alfi tuh punya sisa ruang buat menyisakan energi sosial. Biar Kak Alfi tuh ketika ada masalah, terus ada kumpul-kumpul, Kak Alfi masih menyisakan ruang nih buat energi sosial, ketemu sama teman-teman Kak Alfi, buat nemenin adik-adiknya Kak Alfi, ya mungkin Kak Alfi jadi pembina kamar, mungkin bisa nemenin, atau mungkin bisa juga selain dari itu Kak Alfi bermain sama ininya apa, Anak anak-anak didik. kamarnya. Iya. Iya, Kak Alfi ini jadi pembina kamar nggak di pondoknya? Iya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalau dari aku sih mending Kak Alfi ikut main aja, ikut gabung, kan satu poinnya juga kan eh, bisa dapetin apa ya, kayak anak-anak ngerasa dirangkul sama Kak Alfi, kayak nanti anak-anak juga ngerasa, ini pembina kamar kita keren ya, mau main, karena kan nggak semua ya. Banyak juga yang kemarin aku ngisi di apa namanya, di acara yang lain, katanya dia di pondok juga, tapi dia itu apa sih namanya, kayak apa sih, kayak males, si pembina ini kayak males gitu loh berteman, bermain atau berteman sama anak-anak, karena ngerasanya, ih aku kan pembina, dia kan anak murid, nggak selevel atau Iya. apa, mungkin kita nggak tahu ya. Jadi Kak Alfi boleh tuh kayak gitu, maksudnya kayak main gitu sama temen-temennya, sama adik-adiknya, biar ketika Kak Alfi stres tuh Kak Alfi punya pelarian. Ya mungkin bahasanya agak cukup kasar ya, Iya. menjadikan mereka pelarian, tapi nggak apa-apa, nanti juga bakal terbiasa. Jadi kalau misalnya Kak Alfi lagi ada masalah tuh Kak Alfi nggak perlu pusing-pusing buat aduh, nih gue harus kemana ya, gue harus ngapain ya, jadi nggak harus pusing-pusing kayak gitu Kak Alfi. Mungkin dari aku sih kayak gitu. Menurut Kak Alfi gimana, apakah sudah cukup? Sudah. Mungkin nanti dicoba apabila perlu gitu ya. Oke, Ya, semoga makasih semoga sarannya. berhasil ya. Iya. Semoga ada kemajuan dari hal yang Kak Alfi rasakan selama ini gitu. Oke, sekarang udah di penghujung acara karena kita udah 30 menit ya dari sini, di sesi ini. Hari ini tuh kalian mungkin belajar dari sedikit sharing session kita hari ini, belajar mengetahui siapa diri kalian, apa yang harus kalian lakuin, gimana caranya kalian membangun membangun kepercayaan diri kalian, membangun atau berusaha untuk mencapai goals kalian. Semoga kedepannya buat permasalahan-permasalahan kalian mungkin bisa teratasi lewat dari sharing session kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan mental kalian, karena aku nggak mau orang-orang yang ada di sini apa ya, mengalami stres ringan atau gangguan mental yang lainnya, karena itu sangat berpengaruh buat kehidupan kita ke depannya.
Dan kata-kata dari aku hari ini adalah versi terbaik dari dirimu ada di ujung usaha yang kamu mulai hari ini. Jadi eh, jangan takut untuk mencoba, terus terus mencoba walaupun progresnya mungkin hanya terlihat kecil, tapi walaupun kecil itu akan membawa kalian ke kesuksesan yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari aku, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya, dadah. Dadah.